Halo, selamat siang semuanya. Pasti teman-teman sudah full energi ya. Tidak terasa kita udah sampai di sesi kedua. Teman-teman pasti udah makan, udah istirahat, udah isoma, udah melakukan ibadah sholat juga. Nah, kita udah nggak sabar nih di sesi kedua, yang sesi yang teman-teman tunggu mengenai proses kembali ke Beijing dan juga proses karantina itu seperti apa sih. Baru saja kita saksikan, itu berikut adalah video mengenai 1 tahun periode di Permit Beijing yang dilakukan oleh pengurus-pengurus di tahun lalu. Nah, diingatkan kembali buat teman-teman yang ingin bergabung ke pengurusan Permit Beijing, boleh banget ikut Open Recruitment Permit Beijing yang akan berakhir di tanggal 31 Agustus. Jangan sampai kelewatan, karena banyak banget manfaat yang akan teman-teman dapatkan untuk menjadi pengurus Permit Beijing. Dan ini adalah salah satu bentuk kontribusi kita dari pengurus Permit Beijing, di mana menyediakan informasi mengenai seputar kembalinya ke Tiongkok dan juga mensupport berbagai bentuk aktivitas KBRI. Saya Michael Kennedy selaku Ketua Permit Beijing periode 2022 dan 2023 kembali mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga Permit Beijing. Dan di sesi ini saya akan memimpin bersama narasumber kita yang cantik dan telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Kak Nisa Johan yang merupakan mahasiswa S1 di BLCU jurusan Bahasa Mandarin. Halo Kak Nisa, selamat siang. Halo teman-teman, selamat siang. Iya, aduh, ceria sekali nih. Kanisa, mungkin boleh diceritain nggak sekarang tuh semester berapa, tahun keberapa, lagi kesibukannya apa aja sih? Oke, sekarang di semester depan ini nanti aku akan masuk semester kelima, berarti tahun ketiga ya. Gak Tahun kerasa dua ketiga. tahun di Indonesia. Gak kerasa ya. Tapi kan ke Kanisa waktu itu udah sempet ke sana kan ya? Benar, aku waktu tahun preparatori yang tahun pertama itu aku sempat 1 semester. Terus aku balik waktu liburan, terus stuck di Indonesia seperti kebanyakan dari kita. Oke, sudah setidaknya sudah pernah menginjakan kakinya lah ya ke tanah Hmm, Beijing. Lebih empuk dibandingkan Jakarta atau gimana tanahnya? lumayan ya, yang pasti lebih adem. Oke. Nah, kita berbicara untuk proses kembali ke sana. Dari step-step awal nih, mungkin kita sebelum berbicara mengenai, pasti teman-teman udah nggak sabar. Berapa sih biaya tiket? Biasa berapa sih biaya karantina sebelum ke sana? Kita mungkin bisa dengerin dulu dari cerita Kanisa, gimana sih berkomunikasi dengan Laushe atau dengan pihak university biar akhirnya kita bisa berhasil nih untuk nge-apply visa dan juga disetujui untuk kembali ke sana. Oke, jadi aku mau disclaimer, pasti setiap kampus, setiap kota beda-beda. Jadi memang kita penting banget buat jaga hubungan sama kampus, apalagi buat nilai kita. Nah, eh, waktu di awal tahun itu aku dikontak sama guru aku, dia nanya apakah aku mau balik. Terus aku jawab iya. Nah, kayak 1 sampai 2 bulan setelah itu dia ngekontak lagi buat ngirim entry permit. Nah, jadi waktu udah megang entry permit, aku udah bisa apply visa deh. Dan emang pastinya penting buat kita ngejaga apa ya, bahasa yang sopan ya ke guru kita gitu. Oke, berarti memang dari Lausinya pada saat itu sudah memberikan survei, terus memang dari pihak kampusnya juga cukup kooperatif ya untuk mempersiapkan Betul betul. dokumen, sehingga pada akhirnya namanya Kanisa bisa dipermudah untuk mengapply visa ya. Benar. Oke, untuk proses mengapply visa sendiri pada saat itu apa sih yang kurang lebih dokumen yang diperlukan, terus apa aja yang harus dipersiapkan, atau mungkin apa aja yang perlu diperhatikan sama teman-teman? Oke, jadi aku apply visa itu 28 Juni. Karena waktu itu mau ikut charter pesawat yang katanya bulan Juli 20. Jadi waktu apply visa aku belum punya tiket, masukinnya detail penerbangan yang KBRI waktu itu mau charter. Nah, dokumen-dokumen yang aku bawa itu ada fotonya diperhatikan ya, sesuai kriteria dari visa centernya, dan dokumen vaksin, bisa, kalau udah booster lebih baik sih, bisa dicetak 3 sertifikatnya, sama di Peduli Lindungi itu ada pilihan buat kita nyetak sertifikat yang internasional, yang dari WHO. Nah, selain itu, entry permit, penting banget dari kampus, admission notice, original dan kopi seluruh halaman paspor yang baru sama yang lama, kalau ada yang baru, sama formulir pendaftaran visa. Nah, formulir pendaftaran visa ini bisa didapat dari websitenya Visa Center. Tinggal ketik aja di Google Visa Center Jakarta atau Surabaya.
Terus di situ bisa ke quick access, terus ada formulir baru dari situ. Oke. Nah, ketika memang datang ke visa center itu harus by appointment atau datang aja, dan ketika di sana situasi apa yang didapatkan? Maksudnya sangat dipermudah atau gimana? Kalau ada kesalahan seperti apa? Oke, waktu aku ke sana itu masih harus appointment dan harus sesuai sama appointment-nya. Aku bikinnya di pagi hari, jadi masih kosong banget, tapi memang nunggu sebentar sesuai jam appointment. Aku sarankan harus datang kayak setengah jam sebelum appointment ya, karena bisa aja maju atau biar nggak telat jaga-jaga aja. Nah, tapi kalau yang aku dengar sekarang udah nggak perlu appointment, tinggal datang, tapi memang harus nunggu yang udah bikin appointment selesai dulu. Um, untuk apa tadi pertanyaannya aku lupa, Mike. Di sana itu santai aja kan Nisa. Di sana itu situasinya apa yang didapatkan, apa sulit memprosesnya atau sangat dibantu? Maksudnya bagaimana respon dari staff-staff di Visa Center? Terus kalau ada kesalahan seperti apa kayak gitu? Mungkin apakah harus print ulang, harus copy ulang atau gimana di sana? Prosesnya lama nggak sih gitu untuk bikin visanya gitu? Oke, buat aku prosesnya nggak lama ya, mungkin sejam. Dan di sana dibantu banget sama staff-staffnya. Kalau ada yang kurang, maksudnya waktu isi formulirnya, atau fotokopinya ada yang kurang, kita juga di sana, mereka ada komputer sama mesin fotokopi dan print. Jadi bisa kita langsung lakukan di sana. Waktu aku di sana itu, cas komputernya per menit 1.000, sama buat fotokopi ngeprint gitu 1.000 juga per lembar. Jadi emang aku saranin buat kalian saving cash, kayak 50 sampai 100 ribu untuk keperluan itu. Tapi aku juga dengar dari teman-teman aku beberapa, ada yang bahkan nggak perlu ngeprint, dibantuin sama staffnya di sana, kooperatif banget, terus tinggal tulis tangan, terus ditanda tangan aja. Jadi di sana prosesnya gampang banget, dibantu banget, dan cepat. Oke. Nah, untuk keperluan itu kan kita membawa cash sekitar 50-100 ribu. Kalau untuk bikin visanya sendiri sekarang berapa, Kak Nisa? Aku lupa detailnya, tapi waktu itu aku 800 ribu, dan bisa cash dan atau Bisa debit. debit ya. Oke, Hmm. oke. Nah, berarti setelah proses visa kurang lebih jadinya berapa lama? Proses visanya jadinya 4 hari kerja. Waktu itu aku bahkan agak lebih cepat sih, 3 hari kalau nggak Tiga salah. hari ya, tiga Dan hari. kita cepet banget, kita tinggal ngambil ke sana, bawa si formulir pengambilan visanya, terus udah deh, tinggal ngambil doang. Cepet Oke. banget. Nah, setelah visa jadi nih, apa yang dilakukan kemudiannya? Oke, karena waktu itu masih nunggu kabar charter pesawat, jadi aku sambil packing aja persiapan em, karantinanya nanti gimana, atau ya packing barang pribadi aja. Tapi waktu itu flight-nya diundur lagi, dan buat yang visanya udah jadi, kita disarankan buat ngambil flight mandiri. Karena takutnya keburu habis kan masa visanya. Jadi aku ambil flight mandiri dan lewat agent, dan langsung proses karantina, PCR, gitu-gitu. Oke. Nah, jadi waktu itu berangkatnya melalui agent mandiri Traveloka atau gimana? Aku melalui agent, dikasih rekomendasi dari teman, dan aku saranin banget lewat agent. Karena dari situ dia bisa bantuin buat intinya kita lebih permudah banget lah, kita tinggal terima arahan dari satu orang dan tinggal dijalanin aja. Soalnya kan mendekati dan selama proses pindah negara kan emang pusing banget ya. Kita banyak mikirin keperluan pribadi, belum juga surat-suratan, emosional. Jadi emang jauh lebih gampang kalau emang kita bisa nanya ke satu orang dan terima arahan dari satu orang itu. Oke. Nah, surat-surat apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk perjalanan? Oke, yang pastinya ada 2 kode, namanya Green Code sama Health Code. Green Code ini menurutku paling penting karena dia itu diberi dari kedutaan. Dan di agent aku dia ada jasa buat ngebantuin ngurus Green Code ini. Jadi nanti kita tinggal terima. Nah, Green Code ini untuk ditunjukin sebelum naik pesawat. Jadi penting banget, kalau nggak jadi naik. Nah, yang diperlukan aku kurang pasti dokumen-dokumennya apa, aku udah agak lupa. Tapi kayak visa, halaman depan paspor, terus 2 hasil PCR negatif,
48 jam sebelum flight dan 24 jam sebelum flight. Jadi emang green code itu kita apply agak mepet banget ke flight karena nunggu hasil PCR-nya keluar kan. Nah, waktu itu aku juga disuruh bikin surat keterangan karantina. Jadi nulis aku siapa, udah karantina selama berapa lama, dan tujuan aku ke China. Itu mungkin nanti nunggu arahan dari agent masing-masing ya. Sama aku saranin ke teman-teman buat scan dan simpan semua dokumen di HP, sama di fotokopi, disimpan aja di dalam tas bawaan kalian, kayak admission notice, entry permit, gitu-gitu. Oke. Nah, berarti pada saat itu sempat karantina di Jakarta ya? Betul, aku karantina 3 hari. 3 hari di Jakarta, kurang lebih berapa biayanya? Terus ngapain aja di karantina? Dapat apa aja? Atau apa yang harus dilakukan? Apakah PCR tiap hari atau gimana? Oke, karantinanya itu untuk 3 hari biayanya 4,5 untuk PCR-nya, 2,6 buat hotelnya, jadi kira-kira 7 juta. Jadi 4 hari sebelum flight itu kita tes dulu. Nanti disuruh ke salah satu rumah sakit yang udah ditentuin maskapai. Setelah itu hari ketiga kita masuk ke karantina, dan nanti hari kedua, ketiga, keempat itu kita selalu dites di pagi hari. Nah, waktu karantina ternyata nggak terlalu bosen sih, bahkan aku enjoy banget karena bisa istirahat, bisa nggak ada yang ganggu juga, dan bisa dibilang kita juga tetap sibuk karena kita ngurusin green code, health code, dan kita deg-degan, belum lagi kayak mempersiapkan dokumen, gitu-gitu. Jadi ya full juga sih kegiatan di karantina. Oke, oke. Nah, berarti setelah selesai dari karantina, nge-apply health code, green code, udah selesai, itu berarti langsung berangkat ya? Benar, langsung berangkat. Nah, Dan waktu itu aku di hotel karantinanya dia nge-arrange satu bus buat ngantar kita ke airport. Dan waktu di airport kayak biasanya aja sih, kita check-in, terus ngelakuin imigrasi, terus tinggal tunggu di boarding room. nah, jadi pakai APD dulu baru check-in atau gimana? Iya, jadi pakai APD full, yang di Ketika bajunya, sampai face shield, di bandara atau gimana? enggak, di boarding room-nya belum dipakai. Jadi itu bisa dibilang untuk flight-nya menurut aku. Jadi itu tuh face shield, goggles, terus gloves, sama APD yang full gitu, yang bajunya. Oke. Nah, mungkin yang ditunggu teman-teman ya. Berapa harga tiketnya pada saat itu menggunakan agent? Oke, Yang waktu itu ditunggu-tunggu. aku ngambil, ini bagian yang menyakitkan. Iya. Waktu itu aku ambil Jelek. Garuda, yang dia dari Jakarta langsung ke Beijing, harganya 20.800. 20.800 remimpi ya teman-teman, bukan Bermimpi, rupiah. bukan Bukan juta. rupiah. Iya. Tapi remimpi. Silakan ya anak sultan ya. Oke, kalau bukan anak sultan menjerit rasanya ya mendengar itu ya, agak-agak miris memang. Tapi jangan khawatir teman-teman karena harganya semakin diprediksi semakin ke belakang, semakin di bulan September akan Benar. semakin murah ya. Dari Pak Yaya juga sudah menyampaikan bahwa memang tiketnya nanti di akhir September, di pertengahan September akan semakin turun karena di sekarang aja udah harganya sekitar 16.800 kan. Jadi nggak usah terlalu khawatir karena kan ini memang batch awal karena memang flightnya sudah kurang, dan itu kan pada zamannya Nisa dubesnya China, Mr. Lukang belum mengeluarkan untuk visa secara massal ya, bisa dibilang seperti itu ya. Belum. Belum kan? Iya, itu Iya, awal banget. betul. Itu awal banget. Karena kan Nisa juga berangkatnya waktu itu di sekitar tanggal 7-8 Agustus. Nah, sedangkan Ya. kurang lebih hampir seminggu yang lalu, Mr. Lukang kan udah melakukan deklarasi bahwa sudah membebaskan visa untuk student, which is kalau memang sudah dilakukan seperti itu, pasti step berikutnya adalah perbanyak flight dan harga akan turun. Nggak mungkin logikanya mereka udah kasih visa biar bisa masuk, tau-taunya harganya dipermahal. Nggak mungkin kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu yang nggak usah terlalu overthinking, oke? Nah, Dan kita next juga, apa? Gimana? bener, aku mau tambahin. Per September juga aku dengar Garuda udah nggak perlu karantina maksudnya karantina sebelum flight. Jadi itu Oh, lumayan nurunin lagi budgetnya. iya, tidak, say no to 7 juta. Thank you Garuda. Bye. Oke, good. Thank you. That's a good news ya. Nah, terus berarti ketika udah kita flight ya, di flight berarti nggak boleh makan di dalam flight karena pakai APD atau gimana? Karena kan flightnya cukup panjang ya, direct ya.
Boleh banget. Oh, Bahkan kan kita emang boleh. harus jaga kesehatan ya, jangan Iya. sampai sakit, jangan sampai ketularan. Heeh. Jadi emang dari yang aku lihat nggak se-strict itu sih. Maksudnya nggak ada satu orang ngecekin pakai APD atau enggak gitu-gitu, nggak apa-apa. Aku bahkan waktu di flight itu aku ngerasa kepanasan, entah kenapa. Terus aku buka APD-nya sampai pinggang, jadi nggak apa-apa banget sih. Pramugarinya juga nggak pakai APD. Jadi emang Oh. eh, santai lah bisa dibilang. Pada saat itu satu pesawat berapa orang kelihatan nggak? Hmm, Seratusan mungkin ya. Seratusan. Aku saranin buat teman-teman yang emang mau berangkat harus jaga-jaga kesehatan karena waktu PCR yang pertama itu kalau nggak salah tuh 140-an orang dan makin lama waktu udah di karantina makin berkurang orang-orangnya. Jadi kayaknya itu yang nggak lulus PCR. Seleksi alam Dan ya. itu uangnya nggak bisa dibalikin kalau udah kayak gitu, makanya harus dijaga banget kesehatannya. Oke. Nah, PCR-nya total berapa kali sih dari kita sebelum berangkat sampai akhirnya bisa berangkat? 5 kali kah? 4 kali totalnya. Jadi Totalnya yang 4 kali. pertama di rumah sakit itu, sama 3 di hari karantina, di kamar kita masing-masing. Oh, oke, oke, oke. Nah, 1 kali berapa kali? Oke, tadi udah dijelasin ya, total PCR-nya adalah 4,5 juta. Ya, 4,5. 4,5 juta. Nah, tiketnya tidak di-refund kalau positif kan ya, Nisa ya? Yang gagal-gagal itu berarti Eh, nggak di-refund ya? kalau nggak salah di refund sih. Oh, di-refund. Aku Tiketnya nggak di pasti berapa Hmm. persennya atau full, tapi di refund. Oh, di-refund. Oke. Nah, terus berarti ketika memang sudah berhasil sampai nih, sampai di China, apa yang langsung dilakukan? Apa langsung dimasukin ke satu bus atau pemerintah sana langsung menyambut gimana atau langsung gimana tuh tindakan pertama pas udah sampai? Oke, jadi dari yang aku perhatiin, kayaknya mereka emang satu pesawat yang datang dan langsung diurus, langsung dibawa. Karena waktu aku nyampe sana, kayaknya cuma ada pesawat aku, dan memang sebelum flight aku sempat diundur 4 jam, karena karantinanya airportnya lagi didisinfektasi, kayaknya setelah ada flight sebelumnya. Nah, itu tuh waktu kita turun dari pesawat, kita langsung nunjukin health code tadi, lalu kita ngantri untuk scan paspor di mesin-mesin. Nah, di mesin itu nanti kita di print satu barcode. Dari situ kita akan dites PCR lagi, gratis. Dan cuma di tenggorokan, jadi nggak nyiksa. Dites, habis itu imigrasi. Terus kita ngambil koper kita, nggak di conveyor belt seperti biasanya sih, koper kita udah ditaruh aja gitu, semuanya satu tumpukan. Habis ngambil koper kita ngantri naik ke bus yang emang udah nungguin kita. Itu tuh kalau nggak salah ada 4 bus, 2 truk kecil yang bawa koper kita, sama ada 2 mobil polisi di depan sama belakang. Jadi emang bisa dibilang kita nggak ada pilihan, kita emang ngikutin aja prosedurnya. Oke. Aduh, agak kayak napi ya. Kayak mau kayak Iya, melakukan kejahatan bener banget. internasional gitu. Bener banget rasanya kayak gitu. Jadi kayak biar nggak lolos gitu. Mm-mm. Oke. Nah, sebelum dan sesudah sampai, apakah ada medical check-up khusus? Um, yang di rumah sakit itu ya. Iya, apakah kita sebelum berangkat ada melakukan medical check-up khusus, terus setelah sampai pun ada medical check-up khusus yang untuk form internasional yang diisi? Kalau untuk kampus aku sih nggak ada ya. Mungkin itu bisa dipastikan lagi ke kampus masing-masing. Dan mungkin itu berkaitan juga sama mahasiswa baru atau mahasiswa lama gitu. Oke, oke. Berarti pada saat itu enggak. Waktu itu airportnya di Capital atau di mana? Aku lupa banget. Maaf ya, aku nggak bisa jawab. Oke, oke, nggak apa-apa. Soalnya udah rame dengan suasana yang Iya, udah kayak ikutin yang aja deh. penting nyampe. Orang-orang ya Yang orang-orang penting nyampe baris, Beijing. ya terus kayak Iya, ada ini ada itu ya udah ikutin aja proses prosedurnya ya. benar. Oke. Nah, pada saat itu jadi langsung disambut sama bus, langsung dibawa ke tempat karantina. Langsung dibawa ke tempat karantina. Itu kayaknya perjalanannya agak lama karena aku landing jam 1. Hmm, Terus tadi yang urusan scan PCR di airport itu kayak 1-2 jam. hmm. Dan langsung ke bus, aku nyampe di tempat karantina itu udah terbit matahari, jadi mungkin udah jam 5 kali ya. Jadi kayaknya agak lama di perjalanan. Aku kurang tahu karena aku ketiduran, capek banget. Hmm. Dan langsung diproses nge-scan barcode,
registrasi kamar, terus langsung dinaikin ke kamar masing-masing. Oke, itu berarti bersama dengan seratusan orang itu ya di tempat yang sama. Betul, bersamaan. Tempatnya kayak apa? Proper, maksudnya bagus atau besar atau kecil gimana? Ada balkonnya apakah cukup sinar matahari atau gimana? Waktu aku baru nyampe, aku agak kaget. Saya aku ngeliat kayak apartemen-apartemen gitu. Aku kira kan akan di hotel ya, yang Iya. mungkin standarnya udah terjaga gitu-gitu. Aku sempat agak sedih, tapi bisa ya udah aku jalanin aja, yang penting bisa tidur. Waktu masuk kamarnya aku impress banget, karena itu tuh kayak apartemen kecil, 2 kamar, tapi ya kita masing-masing satu orang satu unit gitu. Di dalamnya juga ada semua perlengkapan yang kita perluin, kayak perlengkapan mandi, bersih-bersih, sendal, sapu, semuanya dikasih. Wi-Fi juga ada. Dan seluruh fasilitas komplek karantina itu tuh masih baru banget kelihatannya, karena dari jalanannya, trotoarnya, bangunannya semua masih baru-baru banget, bagus banget, dan nyaman banget sih selama aku di sana. Jadi agak nggak kerasa 10 harinya, kayak lagi staycation gitu. Oke, berarti di situ 10 hari ya. 10 Jadi hari. pas sampai langsung diaturin sama pemerintah sana, terus langsung masuk 10 hari. Nah, aku mau nanya, itu kalau misalkan just in case kita ada kenapa-napa nih, itu apakah ada kontak person yang bisa dihubungin? Apakah mesti turun? Kan Hmm, kita kan udah naik di karantina, pasti nggak bisa turun dong. Apakah misalkan ada iya. nomor emergency yang bisa dihubungin kalau misalkan just in case kita sesak napas atau apa atau gitu gimana? Oke, jadi di Beijing itu ada beberapa tempat karantina. Kalau di yang tempat aku dibikin grup WeChat, jadi semua keperluan di situ ngomongnya di Hmm, situ. Kita oke. juga selalu absen temperatur dan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban semua di situ. Tapi aku dengar dari teman aku, Lisa, yang berangkat tanggal 14 ke Beijing juga, dia dibawanya ke tempat karantina lain di Chaoyang, dan kalau di tempat dia itu, kita cuman ngisi pertanyaan kita di form gitu, lewat internet, terus nanti ditelepon sama pekerjanya dan langsung diluruskan. Jadi Oke. pasti beda-beda tergantung tempatnya masing-masing. Oke, iya iya, karena kan pasti kan akan ada beberapa gelombang ya kedatangan dari luar negeri Benar. kan, pasti tergantung mereka tempatnya lagi di mana prosedur bisa apa, bisa jadi ini disclaimer lagi teman-teman bisa jadi berbeda kayak gitu, tergantung distriknya juga kayak gitu, karena kan Beijing besar sekali. Nah, eh mungkin yang aku mau nanya lagi adalah, nah, untuk makanannya seperti apa di sana? Dikasih makanan kan pasti kan tiap hari. Nah, makanannya seperti apa? Ha? Dikasih Mungkin dong. breakfastnya, lunchnya atau dinnernya kayak apa? Ha? Oke, jadi buat makanannya itu totalnya 100 sehari, 20 buat breakfast, 40 sama 40 buat dinner sama lunch. Tapi aku bisa nge-cut down di budget makanan karena aku nggak mau dinner, karena porsinya besar banget. Kayak biasanya kan wadah yang segini udah ada karbo, sayur, daging, gitu-gitu. Nah ini tuh wadah yang biasa satu porsi gitu, beneran cuma buat lauk doang. Terus ada wadah satu lagi buat karbo. Jadi beneran, oh kenyang bego banget. Jadi aku memutuskan untuk pesan makan siang aja, terus aku bagi dua buat setengahnya buat malam. Enak kok makanannya dan kita bisa milih mau makanan Chinese ini atau mau makanan eh, yang kayak sandwich, sosis-sosisan gitu-gitu, atau makanan halal. Oh, kita bisa pilih ya. Berarti tiap hari dikasih menunya atau kita submit atau gimana? Enggak. Jadi waktu di awal itu kita di absen. Kita maunya makanan yang kayak gimana. Oh, jenis kurang lebihnya ya jenisnya ya. Oke, Hmm. oke. Nah, Hmm. terus yang aku mau tanya lagi adalah kebetulan memang pada saat itu Nisa memang sudah ada nomor China ya, ya kan ya? Betul, aku memang udah punya nomor China dan selama di Jakarta aku isi pulsanya per bulan ngejagain supaya jangan sampai mati. Dan Oke, alhamdulillahnya waktu nyampe sini aku nyalain langsung bisa internetan. oke. Nah, terus untuk makanannya itu kan ada pilihan makanan halal ya tadi ya. Untuk taste-nya Hmm. sendiri cocok dengan lidah Indonesia atau gimana? Hmm. Aku bukan picky eater ya, Heeh. tapi aku pun makannya juga agak kaget sedikit
karena mungkin itu yang otentik banget ya makanannya. Ya, oke lah, bisa diterima. Bisa Tapi setelah diterima. aku ke kampus, aku kaget kayak, wow, makanan kampus enak banget. Jadi kayaknya nggak semuah itu. Oke, oke. Nah, kalau menurut Nisa sendiri lebih baik direct flight atau transit di kota lain? Menurut aku, kalau misalkan emang ada direct, sebaiknya direct ya, karena satu, mengurangi urusan kita banget. Kedua, kita harus have in mind kalau pesawat internasional sama pesawat domestik pasti beda kan kita dapat bagasi. Jadi contoh aku ngambil pesawat internasional dari Jakarta langsung ke Beijing, kan dapat 30 kilo. Terus misalkan contoh aku dari Beijing mau lanjut ke kota lain, itu aku harus perhatiin nih bagasinya dapat 30 kilo apa enggak. Takutnya kan mungkin biasanya bahkan 20 kilo. Nah, itu kita perlu pertimbangkan juga, atau mungkin ngambil kereta, gimana. Iya, betul-betul ya. Jadi lebih baik sebisa mungkin direct ya teman-teman ya. Disarankan sekali direct karena situasinya masih belum bisa diprediksi. Dan juga teman-teman lucu banget nih di kolom chat nih. Ada bakso soto ayam nggak? Ada makanan Indo nggak? Ada pecel lele nggak? Pastinya di karantina nggak ada ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau Nggak ada. hemat, nggak mau makan karantina, bawa mie gelas aja yang banyak di koper ya. Tinggal seduh satu ke satu ya. Oke. Jangan sakit tapi ya, Iya, kekurangan gizi. betul. Nah, salah satu yang mungkin di ini ya, udah nggak sabar nih, teman-teman nih. Nanyanya soalnya harga mulu. Berapa biaya karantina di Beijing? Mungkin dari tempat stay sampai akhirnya makanan dan lain-lain. Oke, totalnya itu 520, 420 buat kamarnya, dan 100 buat makanannya. Kayaknya di Beijing memang rata-rata kayak gitu ya, 520, karena di yang tempat teman-temanku juga 520. Oke, jadi totalnya kurang lebih sekitar 5.000 ya untuk 10 hari ya. Betul, 520 untuk 10 hari. Iya, dan itu dengan kondisi disclaimer lagi, Kak Nisa tidak mengambil makan malamnya, teman-teman. Jadi itu kalau jangan tiba-tiba aku ngambil makan malam kok harganya beda gitu, jangan protes ntar. Ya, dengan kondisi Kak Nisa makannya ibaratnya bisa 2 kali, dia 2 kali untuk 3 kali makan. Mungkin kalau teman-teman mau hemat, ambil 1 kali aja breakfast dibagi 3. Betul. Bangunnya siang, tidurnya cepat. Iya, gitu. Dimakannya di siang hari, jadi nggak sarapan ya, jangan-jangan. Ntar yang ada malah sakit gitu. Atau kalau mau coba puasa sih nggak apa-apa, kan puasa sehat ya. Gitu. Nah, oke itu untuk karantina ya teman-teman. Jadi kurang lebih akan dikarantina kurang lebih 10 hari. Setelah itu baru keluar. Nah, keluar dari tempat yang apartemen itu menuju kampus apakah dijemput atau gimana? Hmm, mungkin setiap kampus beda-beda ya, tapi memang dari kampus aku nggak ada fasilitas yang bisa jemput. Jadi aku mesen TT, goknya gitu, dan langsung sendirian ngambil ke kampus sendiri. PCR lagi nggak? Oke, jadi di sana itu peraturannya 7+3. Yang 10 hari karantina itu 7+3. 7 hari yang memang harus dijalankan di tempat karantina itu, plus 3 hari kalau memang berdomisili di Beijing bisa di rumah. Tapi aku kan awalnya ngira bisa 7 hari di tempat karantina, terus 3 hari di kampus. Tapi ternyata nggak segampang itu, karena harus sign form, terus harus banget dijemput sama shuchu kayak apa ya, orang di RT-nya ya, rusun gitu. Pokoknya harus dijemput, Pak harus Lurah lah ya, dipantau. Pak RT, Pak Lurah gitu ya. Betul, betul. Harus dijemput, dan member di rumah itu juga harus ikut karantina selama 3 hari. Jadi emang nggak memungkinkan buat mahasiswa yang di dorm. Gitu. Nah, kalau misalkan memilih untuk 10 hari langsung di tempat karantina, setelah 10 hari itu memang udah bebas. Gitu. Dan, oh ya, untuk PCR-nya itu aku dites hari pertama, kedua, ketiga, terus hari kelima, hari ketujuh, sama hari ke-9. Nah, yang hari ke-9 itu kita selain hidung tenggorokan, kita juga di PCR, nggak di PCR, apa ya, di swab juga kamar kita. Jadi surrounding kita juga di swab buat mungkin mereka ngelihat kali ya ada virus atau enggak di barang-barang kita. Agak, Super, aku super. agak nggak bisa relate sih. Berarti dia kayak debu-debu gitu ya, ditempelin sampel ya. Kan itu kan sebenarnya buat Iya, cairan ya, tapi agak unik ya. benar. Oke. Unik banget.
Oke, itu berarti 5 kali ya? 1, 3, 5, 7, 9 dong berarti ya total. Pas udah Mm-mm. ketika sampai ada 5 kali PCR, berbayar kah? Nah, good news kalau PCR-nya di Beijing itu gratis. Mungkin di Gratis kota-kota ya. lain gratis juga ya, tapi yang aku bisa pastiin di Beijing itu gratis. Oke. Jangan karena gratis nanti kalian minta 10 kali ya guys. Ingat, jangan Hmm, malu-maluin orang Indonesia. nggak mau rugi. Iya nggak mau rugi. 10 kali belum berasa ya. Yang kanan gitu. Nah, oke. Nah, terus berarti setelah itu kamu masuk ke kampus. Nah, surat-surat apa aja yang kamu pada saat itu perlukan untuk dipersiapkan untuk sekolah? Sama kah atau ada mungkin dokumen tambahan? Hmm, eh, bahkan surat entry permit aku nggak diminta tunjukin karena emang aku nunggu di gerbang dan guru aku nyuruh aku nunggu di gerbang, jadi dijemput. Jadi emang nggak ada Hmm. surat-suratan apa-apa yang ditunjukin sih buat sekolah. Itu cuman pakai masker aja ya berarti ya? Benar cuma pakai masker udah nggak pakai APD. Dan Urusan itu APD udah lewat. oh. Dan itu berarti kan komunikasi dengan Lausche lancar ya, maksudnya dalam artian dia memang udah Betul. tahu kamu akan berada bakal sampai jam berapa kayak gitu di kampus dan menunggu di gerbang mana Betul. gitu ya. Pokoknya keep update ke Lausche dari semenjak sebelum berangkat, tiketnya, terus plan berangkat, berapa lama akan karantina, di mana, terus ya pokoknya tetap jaga kontak sama Lausche biar dia tahu kabar kita. Nah, setelah sampai ke kampus, kamu langsung dibawa ke dom lagi atau gimana? Enggak, jadi di kampus aku harus karantina lagi. Oke. Awalnya dibilang nggak perlu karantina, terus aku happy. Disclaimer ya, ini Tapi disclaimer lagi ya kan? Pasti itu tergantung sesuai kampus dengan masing-masing. betul. Ya. Jadi waktu aku nyampe, katanya, oh enggak, waktu aku masih di karantina yang di Beijing, dibilang 4 hari karantina di kampus. Oke, ya aku terima, nggak apa-apa. Waktu aku sampai di kampus, dibilang, nggak jadi 4 hari, mungkin bisa 10 hari. Terus di situ aku udah down banget, udah kayak cukup-cukup. Tapi ya udah aku jalanin aja, tapi setelah itu dikabarin lagi kalau cuma 7 hari. Ya, maksudnya lumayan sih nambah, tapi at least nggak 10 hari. Iya. Itu berarti benar-benar di dom, nggak boleh kemana-mana. Benar, jadi bukan di dorm kamar kita ya, tapi emang mereka udah nyediain dorm yang emang untuk karantina. Nggak boleh kemana-mana. Ya 11-12 sama karantina yang di Beijing, tapi memang lebih santai lah, karena bukan bukan nggak se-strict yang dari pemerintah kan, di kampus aja gitu. Oke, dikirimkan makan dan maksudnya berbayar atau gimana? Iya, jadi kalau di kampus aku, uh, karantina di kampusnya gratis, kamar, air, listrik itu gratis, kita cuma bayar makan. Makannya aku belum tahu berapa, karena akan ditagih nanti di akhir. Jadi maaf aku Oke, belum bisa kasih tahu oke. berapa. Ya siapin aja uang yang banyak ya. Bayarnya cash Mm-mm. atau debit? Cash ya, bisa ya, kayak selama proses Bisa ini. cash. Nah, sistem di kampus aku itu kita punya kartu mahasiswa, dan dari situ kita bisa top up buat bayar-bayar untuk pembelian-pembelian di kampus. Nah, makanya aslinya itu, tapi kartu aku kan kartu yang dari tahun preparatori, udah dengan nomor mahasiswa lama. Jadi aku nanti bayarnya pakai cash. Oke, kalau yang waktu 5.000 yang bayar ke pemerintah itu cash waktu itu. Itu mereka punya, kalau yang di tempat aku yang waktu itu mereka punya program gitu. Jadi di situ kita booking dan kita langsung bayar. Jadi emang nggak ada transaksi apa-apa sama pekerjanya, semuanya dari HP. Oh, semua dari handphone. Nah, itu connect ke handphonenya bayarnya gimana? Pakai WePay atau gimana? Oke, kalau aku waktu itu pakai Alipay karena bank aku paspornya yang lama belum sempat diupdate ke yang baru, intinya dibekukan. Aku pakai Alipay, tapi aku dengar dari teman aku yang di tempat itu juga, dia karena memang cuman ke Beijing untuk kerja sebentar, jadi dia nggak punya kartu bank kan. Dia bayarnya bisa pakai cash. Oke. Nah, bisa pakai cash ya paling aman kalau teman-teman nggak mau Hmm, ribet ya bisa membawa cash yang banyak cuman disebar aja ya. Nah, terus benar. mungkin ini nih pertanyaan yang mungkin dibutuhkan sama teman adalah rekomendasi bank. Maksudnya kalau menurut Nisa apa sih maksudnya apakah lebih baik teman-teman dari sebelum berangkat udah punya Alipay atau mungkin bikin BOC di sini atau gimana untuk mempermudah transaksi di sana dan pembayaran? Oke, tahu aku
Pay sama WeChat Pay memang harus connect ke bank di sini ya. Jadi mungkin nggak bisa juga. Kalau misalkan gitu siapin cash aja, karena waktu 2019 sebelum aku berangkat ke China, aku coba ke Bank of China di Indonesia. Nah, mereka bilang percuma juga bikin karena bank di sana dan bank di sini nggak connect. Jadi nggak bisa, intinya bukan hal yang sama. Untuk buka banknya, aku saranin kalian nanti tunggu sampai sini dulu, dan buka bank yang disaranin sama kampus. Soalnya itu nanti buat yang mahasiswa beasiswa, itu nanti berhubungan sama kalian dikirim beasiswanya. Gitu. Oke. Aku juga ini ya intermezzo sebentar. Aku bikin BCA dolar. Aku pikir bisa dipakai di Cina, nggak bisa juga ternyata. Akhirnya aku tutup. Tapi buat jaga-jaga waktu itu aku pernah coba untuk tarik uang pakai kartu Genius aku. Itu Genius apa ya? Mastercard ya atau Visa ya? Tapi pokoknya aku waktu itu berhasil buat narik pakai kartu Indonesia, tapi potongannya besar, kalau nggak salah 25.000. Oke, untuk per sekali transaksi ya. Benar. Nah, kalau misalkan sebelumnya yang disediain government yang di apartemen kan itu semua kebutuhan sehari-hari kamu udah disediain kan, dalam artian kayak sampo, sabun, deterjen termasuk kan ya? Enggak, Oh, deterjen deterjen aku enggak ya? saranin bawa sendiri. Bawa Enggak ya. sendiri ya, biar bisa cuci baju di Tapi sana emang ya. dikasih ember. Oh, dikasih ember kayak Disiapin gitu. ember. Nah, kalau untuk di dom apakah disediakan juga untuk kebutuhan sehari-hari kayak sampo, sabun dan lain-lain? Di dorm aku kebetulan enggak ya. Jadi aku agak kaget waktu nyampe sini, semuanya enggak ada bahkan air dan anduk. Jadi aku saranin buat teman-teman siapin semua keperluan sehari-hari kalian di koper yang gampang buat Dan ngambil-ngambil. mungkin Karena botol-botol takutnya kecil kayak ya. gini. Betul. Atau mungkin cairan jangan ya, karena takutnya berat dan nggak bisa lewat. Nanti bisa kok kayak kalau dari karantina aku yang di kampus ini, nanti kan ada grup juga tuh, grup buat keperluan-keperluan kita. Nanti di situ juga ada kontak orang apa ya, toko di dalam kampus. Jadi kita bisa pesan ke dia, langsung bayar, terus nanti diantar ke kita. Nah, gitu. berbicara mengenai contact person yang di grup dari kamu waktu di karantina yang di apartemen sama yang di dom kayak gitu, apakah ada orang yang bisa berbahasa Inggris dengan fasih? Karena mungkin nggak semua pelajar nih balik dengan taught in Chinese ya. Betul-betul. Ada sih 1 atau 2 orang, dan mereka memang sangat membantu kok. Dan juga misalkan kalian kesusahan, mungkin kalian nanti juga bisa minta, dalam bahasa ya, kesusahan bahasa, kalian juga bisa minta tolong ke PPIT setempat atau ke Permit Beijing kayak gini, buat mungkin bisa bantuin urusan bahasa atau kontak person di kota yang sama. Oke. Nah, terus kan walaupun Nisa belum keluar nih dari karantina, tapi kan at least udah jalan ke kampus, terus udah ketemu orang-orang sana dan melihat lah kurang lebih di perjalanan gitu. Apa sih perbedaannya sebelum waktu pas pertama kali preparatory sama sekarang? Adakah yang berubah? Oke. Bisa dibilang banyak banget sih, udah bukan China yang sama. Contoh pertama, kalau misalkan mau keluar masuk dari kampus, kita harus apply. Jadi sekarang di pintu-pintu kampus itu ada kayak, kalau kita di tol gitu ada tempat ngetap. Nah, ini emang ada tempat ngetap kartu atau scan HP. Jadi kita setiap mau keluar masuk, kita emang harus apply. Nah, kalau kemarin-kemarin apply aja dari, ya mungkin masing-masing kampus beda-beda ya, tapi di kampus aku lewat WeChat, apply terus langsung dibolehin keluar masuk. Tapi per hari ini baru banget di lockdown lagi kampusnya. Jadi kita untuk apply harus nunggu untuk guru ACC gitu. Setelah itu di sini juga ada Peduli Lindungi namanya Health Kit, dan itu nyawa kita banget sekarang. Jadi kita kalau di Indonesia kan Peduli Lindunginya kita main scan-scan aja terus masuk, udah nggak peduli kita belum pernah PCR berapa tahun, bisa langsung masuk. Tapi kalau di sini itu health kit-nya kita harus ada hasil PCR negatif maksimal 3 hari atau 72 jam. Jadi memang kayak aku mention sebelumnya, di Beijing ada booth-booth buat PCR gratis di mana-mana.
Dan memang kita disarankan rutin kayak 2 hari sekali kita PCR gitu. Dan di sini PCR-nya nggak nyiksa karena cuma di tenggorokan, nggak di hidung juga. Gitu. Setelah itu, oh ya itu juga emang kita harus scan buat kayak masuk restoran, toko, taman, bus, metro. Dan health kit ini juga bisa menandakan atau mantau kita masuk nggak ke daerah berbahaya, maksudnya berbahaya COVID. Lalu untuk masker aku lihat emang orang-orang ada yang pakai ada yang enggak ya. Jadi sepertinya buat di tempat indoor kayak restoran, bus, metro, gitu-gitu emang kita harus pakai masker. Tapi misalkan lagi jalan di trotoar atau di tempat terbuka kita bisa lepas. Dan memang dari yang aku lihat orang asingnya sangat berkurang sih, karena emang pada di negara masing-masing kan. Tapi contohnya di Utauco, itu kan misalkan teman-teman tahu banyak banget orang asing ya, tapi sekarang kelihatan banget berkurangnya. Di sekolah juga, di restoran gitu-gitu. Dan emang sekarang kita emang jauh lebih dikontrol kayak dengan health kit itu dan sistem harus apply ke kampus. Tapi ya bisa dibilang tetap seneng sih walaupun lockdown atau karantina gitu-gitu, tapi kita at least masih bisa menikmati dan belajar dari keberadaan kita di China sekarang. Nah, situasi kotanya rame nggak sih? Atau mungkin udah lihat kembali seperti normal? Atau ada kelihatan anak-anak sekolah? Atau gimana? Aku belum terlalu jalan-jalan sih ya, karena aku Iya, masih iya. di Nggak, karantina. maksudnya ketika kamu Tapi, lihat di jalan. tapi dari yang aku lihat di jalan udah ramai banget, udah macet, dan orang-orang Oh, berkegiatan oke. seperti biasa sih, karena mereka udah mulai masuk ke kantor kan, jadi emang balik lagi harus PCR gitu-gitu, tapi udah ramai. Udah Oh, nggak kayak kota mati gitu loh. oke, seru banget ya, seru banget. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita foto bersama dulu kali ya. Ntar teman-teman mungkin boleh open cam dulu. Kalau nggak open cam, kita langsung end meeting aja gimana? Kalau teman-teman nggak open cam, kita langsung end meeting nih. Masih banyak Yuk, pertanyaan, foto masih bareng. banyak informasinya. Kalau teman-teman nggak open cam, dalam hitungan kelima, kita langsung end meeting aja ya, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba di teman-teman media dilihat teman-temannya udah open cam belum? Kalau nggak ada setengah kita end meeting aja ya biar udahan aja. Masih banyak loh, belum ada biaya-biaya yang lain loh. Pasti masih kepo kan? Orang Indo kepo banget pasti. Iyalah, kita kan saling menjaga dan juga saling peduli makanya selalu suka ngumpul. Nah, yuk teman-teman media mungkin boleh diabadikan. Yuk teman-teman boleh open cam yuk. Kita foto bersama yuk. Berikan senyum terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide 2, 1, 2, 3. Nih muka-muka yang mau ke Beijing ya, tunjukkan senyumnya. Oke, udah selesai kok. Oh, udah selesai. Ini banyak yang open cam apa kagak sih ini? Kagak lihat. Kalau nggak open cam sih susah balik ke Beijingnya. Kalau open cam sih dilancarkan. Oke. Nah, yang kamu dengar nih, yang kamu dengar di Lausa kamu itu di kampus kamu sendiri udah masih online atau offline? Mereka di Odom Hmm, online atau gimana? aku kurang pasti ya, tapi semester lalu aku sempat lihat kalau jurusan yang mayoritas mahasiswa lokal emang udah offline. Tapi buat yang mayoritas mahasiswa asing masih online. Kayak aku semester depan juga masih online gitu, Oke. Berarti kamu semester depan masih online ya? masih online. Oke, menurut kamu perlu nggak sih bawa dolar ke sana? Atau ada pembayaran bisa menggunakan dolar? Nah, kalau itu aku kurang pasti ya, belum pernah. Aku saranin langsung bawa renminbi aja sih ke sini. Oke. Udah disiapin. Karena di airport juga nggak ada tempat menukar uang. Waktu aku lihat airportnya beneran apa ditutup-tutup plastik gitu, terus kayak berdebu. Ya udah Oke. kayak airport mati banget gitu. Oke. Nah, terus waktu pas seiring nih perjalanan kamu dari pas sebelum berangkat sampai setelah berangkat, apakah ada semacam deposit yang nanti akan dikembalikan atau bayar di awal kayak gitu-gitu? Apakah ada? Hmm, Selama aku karantina nggak ada sih. Mungkin nanti waktu masuk dorm ada. Tapi selama karantina nggak. Selama perjalanan juga nggak. Oke, soalnya kan kamu masih di karantina di dom yang bukan kamu sesungguhnya ya.
Oke. Nah, Betul. terus untuk resident permit, apakah pas kamu sampai langsung diurusin sama kampus, apa nanti nih setelah keluar dari karantina yang sekarang? Oke. Kebetulan aku beneran baru banget mau ngurusin residence permit, karena emang buat itu kita perlu set nomor HP, bank, sama kita harus medical check-up. Jadi aku nomor HP udah aman, tapi masih harus ke bank buat update nomor paspor baru. Nah, setelah itu aku harus pergi medical check-up. Untuk itu aku lupa waktunya berapa lama dan apakah beda sama sebelumnya, tapi ya intinya aku baru mau proses besok. Oke. Intinya bisa setelah karantina. Nah, oke. Nah, so far ini udah sangat menjawab banyak pertanyaan teman-teman ya. Ini aku sambil check-in di kolom. Kalau untuk berarti sebenarnya kalau untuk beasiswa atau enggak, berarti kamu teman-teman yang lain yang dari negara lain kan kamu punya ya di sana yang udah balik ya. Mereka anak beasiswa atau mandiri itu sama aja atau gimana? Apa ada perbedaan gitu? Dalam segi apa ya, Mike? Dalam segi masuk ke kampus, terus juga Oh, administrasi atau gimana? kayaknya sama aja ya untuk beasiswa atau enggak. Yang penting udah bayar. Oke, untuk proses administrasinya berarti sama aja ya? Aku masih kurang pasti sih, karena aku baru besok akan mengurusin itu semua. Oke, sip. Nah, untuk paling kita berikutnya langsung lanjut aja nih ke China 101. Dan juga ini adalah informasi buat teman-teman di mana kita harus mempersiapkan aplikasi-aplikasi apa aja sih yang memang diperlukan di China kayak gitu. Nah, nanti Kak Nisa juga akan membantu menambahkan dan ini memang perlu kalau bisa teman-teman punya baik nanti keperluan di kampus, terus untuk keperluan di China untuk mobilisasi dan lain-lain. Nah, mungkin dari tim media boleh dibantu share PPT-nya. Iya, things that can help you survive in China. Apa aja ya? Nah, yang pertama ini adalah beberapa aplikasi yang teman-teman bisa gunain. Nah, yang pertama adalah WeChat. WeChat ini adalah benar-benar pasti, aku yakin sih teman-teman mostly pasti udah pada punya, karena ini adalah memang sejenis WhatsApp ya, sistem komunikasi kita dengan user kita, dengan teman kita, dan lain-lain. Nah, kalau Alipay, seperti yang tadi Kanisa jelasin juga, yaitu adalah untuk mekanisme pembayaran. Bisa dibilang kayak OVO-nya sini gitu ya. Nah, ini ada beberapa VPN kayak ExpressVPN, Astral VPN, Baidu itu kayak Google-nya China, Pleiko itu kayak dictionary-nya China buat kalau misalnya teman-teman yang tahu in English kesulitan untuk Mandarin bisa coba diketik di Pleiko. Meidu Maps ini sama Google Maps sama, Taobao itu kayak sejenis Shopee atau Tokped. Mungkin Kanisa ada yang mau ditambahin? Betul, sama aku saranin teman-teman untuk download banyak-banyak VPN yang berbayar sama yang gratis, dan nanti waktu udah sampai sini bisa dicek yang mana yang berfungsi buat kalian. Soalnya ada beberapa VPN yang di HP ini works, tapi di HP satu lagi enggak. Betul. Karena kan mungkin ada yang pakai iPhone, ada yang pakai Android, ada yang pakai berbagai platform lainnya. Next. Nah, ini ada useful apps lainnya, yaitu adalah Vuv Meeting. Vuv Meeting ini sering banget teman-teman, biasanya teman-teman yang belum mulai, itu biasanya dipakai ini sejenis Zoom meetingnya China. Jadi kalau misalnya ada kelas, itu tuh perlu banget sangat-sangat perlu lah untuk ntar kalau ada kelas-kelas online itu pasti perlu banget. DingTalk juga sama. Ini gabungan dari WeChat dan Zoom. Jadi biasanya untuk beberapa launcher di China itu dia bikin grup dan buat chat-chat itu pakai pakai DingTalk, terus dia adain grup kayak conference gitu kayak Zoom itu juga ada DingTalk. Nah, ini Health Kit ini adalah yang dibilang sama Kanisa tadi sejenis peduli lindunginya sana. Jadi wajib banget download dan memang punya. Jadi nanti kalau kemana-mana bisa scan-scan. PT itu kayak Gojek atau Grab-nya sana. Dan mungkin ada lagi Kanisa yang mau ditambahin? Health Kit itu bisa kita dapetin di WeChat atau di Alipay. Jadi bisa di antara dua itu. Bisa di antara dua itu ya, gitu. Nah, ini beberapa VPN yang gratis juga bisa dicoba. Next.
Iya, ini adalah dokumen-dokumen yang memang harus dibawa. Yang pasti uang cash, paspor, terus sejenis Alipay dan lain-lain kalau misalnya teman-teman udah punya. Terus tadi udah dijelaskan juga sama Kanisa dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan seperti anti permit, itu udah harus dipersiapkan di copy dan di aslinya dipisahkan dijadiin satu map ya, satu map khusus. Betul. Next. Iya, prepare your document. Nah, ini gimana kan Nisa tadi yang katanya dimasukin ke dalam satu folder? Oke, aku saranin banget teman-teman buat simpen fotokopiannya di tas dan yang aslinya kalau emang ada di tas, dan juga di scan di HP, jadi disimpan PDF-nya sama fotonya buat quick access. Saya nanti banyak aja keperluan kayak harus ngeliat nomor apa, atau misalkan sama orang imigrasi ditanya tunjukin admission notice-nya gitu-gitu. Jadi lebih gampang aja kalau kalian emang udah ada di HP terus bisa langsung ditunjukin gitu. Iya, jadi teman-teman nggak usah kalau misalkan aku nggak punya nomor China, aku nggak bisa akses internet, nggak bisa buka email. Nah, jadi tetap di dalam galeri teman-teman ada gitu. Tetap masukin dalam bentuk entah PDF ataupun foto di dalam satu folder khusus. Jadi teman-teman tinggal buka aja dari sana. Jadi nanti memudahkan teman-teman ketika mengisi data baik di kampus, di airport dan lain-lain kayak gitu. Foto perlu cetak berapa? Foto diperlukan kan Nisa kalau untuk kalau visa sih satu. Kalau selama proses Benar. dari keberangkatan sampai di kampus, kira-kira diperlukan nggak? Kalau nggak salah buat ini ngurusin residence permit, kita emang perlu nyiapin foto 2. Tapi aku saranin buat teman-teman siapin banyak aja, biar kalian waktu nanti tiba-tiba nggak perlu keluar buat ngeprint lagi, jadi emang udah simpen aja. Dan kalau aku nyiapin yang size yang sesuai visa yang ada di PPT ini, sama yang 3x4. Oke, nah dipersiapkan aja. Untuk cash bawa duit berapa? Sebanyak-banyaknya. ya Yang karena pasti hati-hati. iya, yang pasti hati-hati disebar, jangan jadi satu tumpuk. Berapa banyak? Ya, tadi kan udah bisa dihitung-hitung tuh uang karantina 5.000 apa ya. Dipersiapkan aja karena kan juga tetap buat uang bulanan berapa bulan pertama teman-teman kan kayak gitu. Jadi kalau jangan terlalu banyak tapi maksudnya disebar-sebar, jangan terlalu banyak. Nah, untuk deadline untuk apply visa sebenarnya baik lagi ke teman-teman ya. Untuk apply visa tuh visa itu berlaku selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat di bulan ini berlaku sampai November. Nah, sebelum November itu teman-teman sudah harus berangkat. Nah, jadi teman-teman kembali lagi ke teman-teman universitasnya udah kooperatif, udah mendukung teman-teman untuk balik apa belum. Kalau memang sudah bisa balik ya bisa dikomunikasikan dengan universitasnya, cek ke Visa Center Jakarta, bisa email, bisa tanya prosesnya gimana, apa aja yang perlu diperlukan, proses apply-nya gimana. Nah, bisa baca juga di webnya. Nanti kalau misalkan sudah oke, bisa apply. Nah, pastikan teman-teman berarti akan berangkat dalam waktu dekat, misalnya September atau Oktober kayak gitu. Tapi kalau teman-teman tahu juga kayak misalkan satu semester ke depan masih online, ya udah aku berangkatnya tahun depan aja. Ya itu balik lagi ke pilihan teman-teman. Berarti teman-teman bisa nge-apply-nya after New Year misalkan atau di akhir tahun karena kan berlakunya 3 bulan. Jadi kalau teman-teman apply Februari berarti Februari, Januari, Desember, Februari, Desember, Januari, Februari masih berlaku kayak gitu. Dan untuk nomor HP China yang udah expired, kamu lihat nggak Nisa di bandara apakah ada yang jual? Aku nggak lihat sama sekali sih. Mungkin nanti misalkan memang perlu as soon as possible bisa ditanya ke Grup orang itu ya? karantinanya apakah bisa bantu dibelikan. Aku kurang pasti tapi mungkin bisa coba ditanya. Oke. Nah, intinya adalah untuk kembali ke China, teman-teman harus komunikasikan kembali ke kampusnya masing-masing gitu untuk balik ke sana lah, untuk deadline registrasi dan lain-lain. Nah, terus di satu sisi lain adalah tadi menyangkut JW dan juga admission. Kalau admissionnya sudah lewat, itu gimana kayak gitu. Nah, itu tergantung kampus masing-masing. Jadi teman-teman bisa bicarakan dengan kampus masing-masing ya, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan aku kebetulan di kampus aku lawsunya bilang kalau JW dan admission notice aku tuh masih berlaku. Padahal admission dan JW aku itu udah dari 2020. Kayak gitu. Jadi itu balik lagi tergantung masing-masing ya. Nah, oke, udah beberapa udah dijawab ya sama teman-teman. Nanti kalau memang ada pertanyaan lainnya, teman-teman bisa DM ke Instagram Permit Beijing. Jangan lupa untuk follow dan juga bisa
follow Instagramnya Kak Nisa @nisa_johan kayak gitu. Bisa tanya-tanya lebih lanjut kayak gitu. Ntar kita Permit Beijing pasti akan berusaha untuk mencari jawaban yang akurat dan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Nah, next PPT next berikutnya. Iya, personal needs. Ini penting banget ya Kak Nisa ya. Obat-obatan pribadi. Di sana nggak ada guling guys, nggak ada yang bisa dipeluk. Harus disiapin buat yang perlu pakai guling. Iya, udah yang biasa nih kalau meluk-meluk kalau tidur di sana nggak ada guling. Atau kita buat apa? Ntar kita jual. Merchandise official dari Permit Beijing, guling. Nah, sepatu Keds ya biar nyaman ya. Jadi jangan pakai heels ke sana. Nanti kalau heelsnya copot repot. Terus bawa bumbu-bumbuan. Terus bawa ya sabun mandi kayak gitu-gitu teman-teman bawalah secukupnya gitu kurang lebih untuk seminggu atau 2 minggu. Sambel kalau misalkan terus ya pasti Indomie ya kalau misalkan teman-teman suka banget. Baju dingin tapi sih secukupnya aja teman-teman karena di sana juga bisa beli, nggak usah bawa yang terlalu berlebihan karena di sana tuh juga affordable gitu. Jadi nggak usah yang paling penting nih kata Kanisa adalah colokan ini karena colokan ini itu bisa jadi di tempat karantina teman-teman di dom ini standar internasional jadi mungkin agak sedikit repot ya kalau nggak ada ya. Betul. Walaupun so far aku nggak pernah ketemu yang harus yang 2 garis vertikal ini sih, maksudnya ada yang pilihan titik 2 kayak kita di Indonesia, tapi aku saranin bawa aja jaga-jaga karena sekarang barang elektronik penting banget. Sama yang buat toiletries aku kalau boleh nambah, menurutku siapin buat nggak sebanyak mungkin juga sih, tapi kayak sebulan bisa dibilang, karena waktu di karantina takutnya kayak tempat aku di sini nggak ada sama sekali, dan juga supaya nanti waktu kalian udah masuk dorm, kalian udah bisa ngejalanin keseharian kayak normal, nggak perlu belanja dulu. Intinya kan kita capek ya setelah perjalanan, yang pasti udah bisa mandi. Gitu. Sama buat perlengkapan baju dingin, juga aku saranin di sini aja belinya, karena emang lebih variatif, harganya juga lebih affordable, dan yang pastinya kualitasnya lebih bagus ya, karena di Indonesia kan bukan negara yang perlu baju dingin. Dan juga pasti kalau bawa dari Indonesia akan makan tempat di bagasi kita banget, dan kita kan memperhitungkan itu. Iya. Nah, jadi lebih baik dibeli di sini aja. Betul, jangan sampai nggak bawa sabun, mandi, terus ntar keluar karantina dekil ya, malah dilaletin. Aduh, ntar PCR-nya malah jadi positif. Kurus lagi, saya makannya ntar mereka ngecekin pinggir-pinggir sekitar, ini debunya tebel banget kok. Malah jadi sumber virus yang baru, nanti varian baru gitu, menakutkan. Jangan sampai ya teman-teman. Dan juga apa namanya, tadi ada juga dari pertanyaan nih, colokan listriknya tipe apa nih, udah ada gambarnya ya, jadi teman-teman bisa mempersiapkan juga kayak gitu kurang lebih seperti apa. Dan juga terbalik benar banget kata Kak Nisa, kalau misalkan di sana kan ada 4 musim, pasti lebih support sih untuk baju dingin dan lain-lain dibandingkan di Indonesia gitu. Nah, untuk bagasinya boleh di-spill Kak Nisa waktu itu direct flight ke sana berarti dapatnya berapa kilo tuh biar teman-teman ada gambaran. Aku waktu itu Garuda dapat 30 kilo buat yang bagasi. Nah, yang di kabin itu mungkin standar ya bisa bawa 7 kilo. Sama aku ditambah ransel. Nggak mau rugi. Bawa ransel juga. Oke. Sama aku mau nambahin nih, karena ada obat, aku baru ingat. Aku dapat saran dari teman aku yang emang di sini, orang asing, untuk siapin obat banyak-banyak. Karena sekarang itu kalau misalkan mau beli obat nggak segampang dulu dan harus lewat rumah sakit, jadi harus bikin janji sama dokter, terus baru bisa dapat obatnya. Intinya mahal dan nggak gampang. Jadi disiapin aja banyak-banyak dan diperhatikan expiry date-nya. Dan buat dibawanya itu juga jangan kayak satu koper isinya obat semua, jangan. Paling satu kantong aja, terus mungkin bisa kalian sebar-sebar gitu. Aduh, agak ngeri kalau satu koper ya, supplier kali. Siapa tahu penyakitnya banyak. Aduh, kalau penyakitnya banyak nggak boleh masuk, Kak. Udah di blok duluan, di sini nggak boleh masuk. Jangan jualan skincare ya di sana ya, Scarlett apa gitu, ntar tau-taunya jadi ambasadornya di sana, buka lapak gitu ya kan. Iya. Oke, PPT berikutnya teman-teman media silakan.
Nah, udah hampir di akhir sesi. Nah, sebelum itu kembali diingetin teman-teman untuk yang berminat jadi pengurus-pengurus Beijing nih. Ini privilege banget di mana ya pasti great power comes buat great responsibilities juga ya. Jadi teman-teman yang mau mendaftar bisa untuk join di opreknya kita. Ntar linknya di-share sama teman-teman. Silakan untuk bergabung di kepengurusan yang pastinya kita akan kembali ke sana, bisa fun bareng. Bisa jadi kita ntar bikin tour bareng, jalan-jalan bareng, holiday bareng, terus aktif bareng di KBRI, bakal banyak hubungan dan juga koneksi, dan itu pasti penting banget. Nah, sebelum ke sana, kita mau dengar dulu nih tips, mungkin ada pesan dari Kanisa. Mungkin gimana nih Kak mengenai titip-titip atau apa, mungkin bisa dikasih pesan ke adik-adik kita yang akan berangkat, apa sih yang sebaiknya tidak dilakukan? Oke, menurut aku, saran dari aku, kalau bisa, jangan terima titipan dari orang-orang. Karena takutnya nanti ada barang terlarang, atau obat-obatan, atau mungkin daging-dagingan. Intinya kan kalau kita keluar masuk, atau masuk ke negara orang lain, kan nggak main-main sama peraturannya. Worst case scenario, kena denda, atau kena hukuman, tapi emang misalkan nggak kayak gitu, juga kan kita udah sempat rugi waktu, tenaga, diinterogasi, terus nanti kita buru-buru ngejar pesawat. Jadi kalau bisa untuk jaga-jaga, karena keselamatan kita masing-masing kan tanggung jawab kita masing-masing ya. Apalagi kita mahasiswa yang ngerantau, kita sendirian, dan harus bisa sedikit lebih egois untuk keselamatan diri masing-masing. Oke, gitu tuh teman-teman. Jadi jangan lupa ya, kalau misalkan dititip-titipin apa barang-barang, jangan sampai diusahakan untuk menolak dengan sopan dan dikatakan aja secara baik-baik bahwa kita memang student, kapasitas bagasi kita nggak banyak, yang memang kita bawa juga keperluannya banyak, karena memang kita akan cukup lama kembali ke China. Jadi disampaikan dengan baik aja gitu. Jangan sampai dititipin skincare atau mungkin lausnya mau nitip rendang atau apa, aduh ntar yang ada kena mental di bandara, ntar di wawancara keringetannya setengah mampus ya kan, mengucur, belum ada mobil-mobil polisi yang jemput, ntar yang ada teman-teman malah jadi panik sendiri gitu.